Pernah kebayang nggak ada sebuah perusahaan teknologi raksasa yang jadi fondasi digital buat banyak banget industri di Indonesia? Nah, gimana ceritanya kalau perusahaan kayak gitu mutusin buat bagi-bagi keuntungan langsung ke kantong kamu? Hari ini kita bakal kupas tuntas MTST, perusahaan yang nggak cuma tumbuh pesat, tapi juga ngajak para investornya buat ikut nikmatin kesuksesan bareng-bareng. Oke, kita nggak usah basa-basi, langsung ke intinya. Semua obrolan kita hari ini itu intinya ada di angka ini, Rp16. Tapi ini bukan cuma angka biasa loh. Ini adalah sebuah reward, sebuah sinyal yang kuat banget dari perusahaan buat para investornya. Nah, ini dia artinya. Buat setiap satu lembar saham MSTI yang kamu punya, kamu bakal dapat dividen interim sebesar Rp16. Buat investor ini sih udah kayak musik di telinga ya kan? Bukti nyata kalau perusahaannya emang beneran menghasilkan. Jadi, siapa sih di balik semua ini? Siapa yang bagi-bagi hadiah ini? Yuk kita kenalan lebih dalam sama MSTI. Mereka tuh bukan cuma sekedar pemain di industri teknologi, mereka ini bisa dibilang arsitek yang ngebangun masa depan digital Indonesia. Ini dia MSTI, atau nama lengkapnya PT Master System Infotama. Dengan pengalaman lebih dari 29 tahun, mereka ini jelas bukan anak kemarin sore. Mereka ini pemain veteran yang udah jadi motor penggerak integrasi sistem IT dan komunikasi di negara kita, bahkan dari jauh sebelum era digital seheboh sekarang. Terus kerjaan mereka tuh sebenarnya ngapain aja sih? Coba bayangin deh, MST ini kayak kontraktor utama buat infrastruktur digital sebuah perusahaan. Mulai dari ngebangun data center dan cloud, ngurusin kolaborasi kerja, sampai ngatur keamanan cyber yang super rumit dan nganalisis big data. Pokoknya mereka yang nanganin bagian-bagian teknologi paling ribetnya. Seberapa besar sih pengaruh mereka di pasar? Nah, angka ini ngejawab semuanya dengan jelas. Mereka ada di posisi nomor 3. Yap, bener banget. MST adalah penyedia solusi IT terbesar ketiga se-Indonesia dengan pangsa pasar yang solid di angka 6,9%. Ini nunjukin kalau posisi mereka tuh kuat banget di industri yang persaingannya ketat. Nah, ini yang menarik banget. Coba lihat siapa aja yang percaya sama mereka. Lebih dari setengah klien mereka itu datang dari sektor jasa keuangan, disusul sama telekomunikasi. Ini tuh sektor-sektor paling penting dan paling rewel di ekonomi kita. Jadi kalau mereka aja udah percaya sama MSTI, itu udah jadi bukti yang kuat banget. Oke, cerita bisnis yang kuat tentunya harus didukung sama angka-angka yang lebih kuat lagi kan? Sekarang ayo kita bedah kinerja keuangan mereka. Coba lihat grafik ini pertumbuhan laba bersihnya. Dalam 9 bulan pertama tahun ini aja, labanya naik dari 402 miliar jadi lebih dari 450 miliar rupiah. Wow, itu tuh kenaikan hampir 12% dibandingin periode yang sama tahun lalu. Kinerjanya kencang banget. Tumbuh doang nggak cukup, efisiensi juga penting. Dan slide ini nunjukin itu dengan jelas banget. Margin laba kotor MSTI ada di sekitar 18%, jauh di atas rata-rata industrinya yang cuma 11%. Artinya, mereka jauh lebih jago dalam mengubah penjualan jadi keuntungan. Dan ini dia angka pamungkasnya, return on equity atau ROE sekitar 25%. Gampangnya gini, ini tuh ngukur seberapa jago perusahaan muterin duit investor buat jadi untung. Angka setinggi ini luar biasa impresif. Nah sekarang, kita sambungin lagi kinerja solid ini sama hadiah yang kita bahas di awal tadi, dividen. Ayo kita bedah lebih dalam lagi soal pembayaran ini. Jadi kita balik lagi ke angka Rp16 per lembar saham. Dengan total dana lebih dari Rp50 miliar yang dibagiin, ini tuh bukan sekedar angka. Ini adalah komitmen nyata dari manajemen buat bagi-bagi kesuksesan langsung ke para investor. Angka ini adalah dividen yield sekitar 1,12%. Maksudnya apa? Ini tuh imbal hasil investasi kamu dari dividennya aja, dihitung berdasarkan harga saham per tanggal 2 Desember 2025. Anggap aja ini bonus manis di luar potensi kenaikan harga sahamnya. Dan yang paling penting, dividen ini bukan hasil bakar uang ya. Ini didukung sama kondisi keuangan yang sehat banget. Dananya diambil dari laba bersih sebesar Rp310 miliar. Dengan total modal dan saldo laba yang kuat, ini nunjukin kalau pembagian dividen ini berkelanjutan. Oke, sekarang kita masuk ke info yang paling praktis. Ini panduan buat kalian para investor yang pengen dapetin dividennya. Siapin kalender, catat tanggal-tanggal penting ini. Perhatiin jadwal ini baik-baik ya, karena setiap tanggal ini punya peran yang krusial.
Semuanya dimulai tanggal 10 Desember dan berakhir dengan uangnya masuk ke rekening kamu tanggal 29 Desember. Yuk, kita bedah satu-satu artinya. Oke, kita artiin istilah tadi ya. Come date itu hari terakhir kamu bisa beli saham buat dapetin hak dividen. Sehari setelahnya itu ex date. Nah, kalau kamu beli di tanggal ini, kamu udah nggak dapat hak dividennya. Terus recording date itu tanggal perusahaan nyatat siapa aja yang berhak. Dan terakhir, payment date. Ya ini hari gajiannya. Duitnya beneran masuk ke rekening kamu. Gampang kan? Setelah paham soal dividen, ayo kita lihat lebih jauh ke depan. Gimana sih strategi MSTI buat masa depannya? MSTY punya target yang jelas banget. Mereka mau laba bersihnya tumbuh 10% tiap tahun dan tetap ngejaga ROE tinggi di angka 25%. Caranya? Ya dengan terus berinovasi, nawarin lebih banyak produk ke klien yang udah ada, dan tentunya nyari pelanggan-pelanggan baru. Nah, ini dia pengakuan kelas dunia. Di bulan Juni 2024, MSCI berhasil masuk ke FTSE Global Equity Index. Ini tuh kayak dapat stempel saham bagus di panggung global, yang pastinya bisa narik lebih banyak investor asing dan naikin kredibilitas mereka. Jadi kesimpulannya gini, MSTI adalah pemimpin pasar dengan kondisi keuangan yang super solid. Mereka nggak cuma fokus buat tumbuh, tapi juga benar-benar peduli sama investornya, plus didukung sama prospek yang cerah dan pengakuan global. Lengkap kan? Ini ninggalin kita sama satu pertanyaan besar. Dengan posisi pasar yang sekuat itu dan komitmen buat bagi-bagi untung, apakah MSTI ini cuma sekedar saham biasa? Atau jangan-jangan ini adalah salah satu pilar fundamental yang lagi ngebangun masa depan digital Indonesia? Nah, setelah lihat semua datanya, sekarang giliran kamu yang nentuin sendiri jawabannya.